Puji akan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali kita bertemu di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Buat pujian kita, penyembahan kita, biar semua berkenan di hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mengundang Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian kita, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak menerima segala kemuliaan, Dia Tuhan Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, pujian. Padamu Tuhan.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sungguh hanya Engkau-lah yang layak menerima segala puji, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang kudus. Terpujilah namamu Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya ya Bapa. Bapa, pagi ini kami bersyukur terima kasih kepada Engkau Tuhan atas kasih setia Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Allah yang begitu melimpah di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pagi yang indah ini ya Bapa kami akui di mana kalau kami boleh ada dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini Tuhan kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami.
Biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami rindu kuasa-Mu pada saat ini. Boleh menguasai setiap kami jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau melayakkan kami, sehingga ibadah kami pada saat ini benar-benar menjadi ibadah yang berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan jalannya ibadah kami pada saat ini. Dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Mari Roh Kudus bekerja, berkarya Engkau di tempat ini pada saat ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita patut bersyukur, kita bangga punya Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa, kuasanya dahsyat, kuasanya sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Kita pujikan bersama-sama. Aku punya Allah yang besar. Haleluya. Allah besar, sangat besar. Amin. Sungguh besar Tuhan Dia, Allah besar, amat besar. Dia sungguh besar Tuhan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, adalah namamu. Besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia. Allah yang sangat lakukan yang besar, mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, adalah namamu. Kuasanya sanggup, kuasanya sanggup lakukan yang besar, mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, adalah namamu. Kuasanya sanggup, kuasanya sanggup lakukan yang besar, mujizat terjadi di dalamnya. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, adalah namamu. Oh Yesus, adalah namamu. Oh Yesus, adalah Haleluya, beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Kita aminkan Bapak Ibu, bahwa Allah kita sungguh Allah yang dahsyat.
Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh kuasa, Dia mampu mengubahkan segala sesuatu. Oleh karena itu, kita jangan takut apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita bersandar saja hanya kepada Tuhan Yesus. Dia yang mempunyai kehidupan. Haleluya. Kita angkat pujian kita selanjutnya dalam bahasa Jawa, Sumende. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Mari kita mau bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sumende marang Gusti, Gusti Yesus kang tansah tresnani. Satyan uripku kepatune ati, datangku jiwa Gusti Yesus marani. Haleluya. Sumende tanpa ragu, uripe kudune katilaku, dalam badan cuma wis ngarepku, kanthi asmane Gusti Yesus dalamku. Saya maju, 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 maju. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, 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 maju. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Haleluya. Sumende marang Gusti, sumende marang Gusti. Amin. Gusti Yesus kang tansah tresnani. Amin. Satyan uripku kepatune ati, datangku jiwa Gusti Yesus namani. Sumende tanpa ragu. Amin. Uripe kirang kudune katilaku, dalam badan cuma wis ngarepku, kanthi asmane Gusti Yesus dalamku. Mari kita terus maju, 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 maju. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, 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 maju. Saya tresno, saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, 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 maju. Saya tresno, saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, ayo maju, saya tresno, saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, bagi Tuhan Yesus Allah kita di alam itu mengasihi kita. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Kami persilakan pujian grup Marta. Kami persilakan.
pujian sangat indah. Kita aminkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, akulah air hidup. Karena siapa yang minum air daripadaku tak akan pernah haus lagi. Amin saudara. Mari kita mau belajar. Kita memahami akan setiap firman Tuhan. Bahwa itulah air hidup. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita. Berbahagialah orang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhenti. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan kiranya sebagai iman, sebagai kekuatan bagi iman kita. Karena orang yang mendengar ataupun kesukaannya Taurat Tuhan akan mengalami sukacita yang luar biasa. Tidak akan pernah mengalami terik matahari. Dia akan tetap bertumbuh subur, menghasilkan buah yang banyak. Itulah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Satu-satunya yang kita andalkan yaitu Tuhan Yesus. Dialah Allah juru selamat kita. Tuhan yang setia, waktumu
Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Kita tahu waktu Allah yang selalu terbaik buat selalu yang terbaik. Mari jadikan Tuhan Yesus sandaran hidup. Engkau Tuhan sandaranku, Mari kita mau tetap berharap hanya kepada Yesus Allah kita. dan berharap padamu. Kita andalkan Tuhan Yesus dalam aspek kehidupan kita. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, hanya Engkau. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan memulihku, Tuhan Mari Bapak Ibu kita buka hati kita, biarlah Roh Kudus bekerja berkarya kehidupan kita.
sebelum kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan, kami minta Ibu Kasih Hartati menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kusembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan pada hamba-Mu yang sudah melayani pujian dan kami jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Kami percaya Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi pada kami semuanya. Terima kasih, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami bisa melaksanakannya. Terima kasih pada hamba-Mu yang melayani, Engkau memberkati. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Terima kasih, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kasih kita sehat, Tuhan kasih kita kekuatan bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, biarlah itu menyenangkan hatinya. Amin, saudara. Kembali kita mau belajar kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasalnya yang ke-36. Yeremia pasalnya yang ke-36 kita baca ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Ayat 22 sampai 24. Sekali lagi Yeremia pasalnya yang ke-36 ayat 22 sampai ayat 24. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Puji Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini, jangan menolak firman Allah. Kita akan belajar dari kisah Raja Yoyakim. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-36 ini judulnya yaitu pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Nah, ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan dalam tahun keempat ketika Yoyakim memerintah sebagai Raja Yehuda, Tuhan berfirman kepada Yeremia. Yeremia ini adalah nabi Tuhan. Dan firman Tuhan ini harus disampaikan kepada bangsa Israel, Yehuda, dan segala bangsa supaya apa saudara? Supaya mereka bertobat dari setiap tingkah laku jahat yang dilakukan. Tujuan firman Allah ini saudara. Yoyakim melakukan
hal-hal yang jahat seperti raja-raja sebelumnya, seperti nenek moyangnya, mengakibatkan bangsa Yehuda, orang-orang yang dipimpin olehnya ikut melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan tidak mau bangsa ini binasa, Tuhan berikan firman. Tuhan kasih firman. Ayat 4 sampai ayat 8 Yeremia memanggil Baruk. Ketika firman itu datang, Yeremia panggil Baruk, ayo tuliskan perkataan firman Allah ini dalam sebuah kitab. Kitab gulungan dan bacakan perkataan-perkataan Tuhan di dalam rumah Tuhan kepada orang banyak. Dari Allah kepada Yeremia, dari Tuhan kepada Yeremia, dilanjutkan kepada Baruk untuk diberitakan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Tetapi saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca, bisa mempelajari seluruh kisah dalam pasal 36 ini, Raja Yoyakim ketika firman Allah ini disampaikan, tidak menerima akan perkataan dari Tuhan. Bagi Yoyakim firman Tuhan bukanlah sesuatu yang menyenangkan ketika dibacakan kepadanya. Ya, itu yang terjadi saudara. Buktinya di dalam ayat 22 yang sudah kita baca bersama-sama tadi sampai ayatnya yang ke-24. Ketika Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur ayat 23 saudara, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu. Firman Tuhan itu ditulis dalam sebuah kitab, disampaikan kepada Yoyakim, dibacakan, dia ambil. Mengerikan ya saudara kalau kita memperhatikan ayat demi ayat ini. 3-4 lajur dibacakan. Raja ambil, dia koyakkan pakai pisau raut. Ya memang itu di atas sebuah kitab, di dalam bentuk sebuah gulungan. Zaman dulu belum ada Alkitab seperti kita sekarang ini ya saudara. Bukan masalah di atas kertas, bukan masalah tertulis oleh tinta, bukan itu saudara. Tetapi itu adalah perkataan Tuhan. Diambil, dikoyakkan, dibakar. Gak diterima firman Tuhan. Tuhan katakan sampaikan supaya mereka bertobat. Telinga dari Raja Yoyakim mendengar apa yang dibacakan. Dia mendengar apa isi dari pesan firman Tuhan. Tetapi hatinya tidak terbuka untuk menerima setiap perkataan Tuhan. Bahkan saudara, secara terang-terangan dikoyakkan pakai pisau raut. Pisau raut itu modelnya seperti apa saudara? Saya belum cari di Google. Dikoyakkan, dibakar. Karena pada waktu itu raja sedang duduk di balai musim dingin, di depannya perapian yang menyala-nyala. Seenaknya, aku enggak terima perkataan Tuhan ini. Diambil, dibakar. Berpikir ketika dibakar semuanya sudah selesai. Hatinya enggak mau terima. Bahkan ayat yang ke-24, baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini
seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Ada murka Tuhan yang akan terjadi bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa Israel, dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena mereka menyembah ilah, menyembah dewa, menyembah patung, mereka melakukan dosa. Murka Allah menyala-nyala. Tuhan beritakan firman supaya mereka bertobat. Tetapi ketika firman itu disampaikan, baik raja maupun pegawai yang mendengarkan perkataan itu gak terkejut, biasa saja. Tuhan sedang murka. Ada hal yang tidak baik yang akan menimpa kehidupan mereka. Bukan merendahkan diri, tetapi mereka biasa-biasa saja. Bahkan raja pun membakar gulungan dari kitab itu yang berisi firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Amin, saudara. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Bukan sekedar rangkaian kata-kata indah untuk dijadikan motivasi hidup. Oh, saya dapat firman dari Mazmur sekian, pasal sekian. Oh, ini memotivasi saya. Hanya memotivasi tapi tidak ada perubahan hidup. Hanya memberikan semangat, tapi enggak ada perubahan apa-apa yang terjadi dalam hidup. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, firman Tuhan itu adalah suara Allah. Bukan sekadar rangkaian kata-kata indah untuk dijadikan motivasi hidup, bahkan firman Allah tidak selalu berbicara tentang berkat. Amin. Dalam firman Allah perjanjian lama, kamu akan menerima berkat ketika kamu melakukan firman Allah. Kamu akan menerima kutuk ketika kamu tidak mau melakukan firman Allah. Satu paket, gak timpang, seimbang. Gak yang kiri ditonjolkan, yang kanan dibiarkan, gak bisa saudara. Ada berkat, ada kutuk yang disampaikan. Itu firman Allah. Gak bisa kita pilih-pilih. Gak tentang berkat saja, gak tentang mujizat. Tidak hanya berisi tentang kesembuhan. Tetapi ada saatnya firman Tuhan itu menegur untuk membawa kepada pertobatan. Amin, saudara. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Sanggup membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ketika manusia melakukan dosa, firman Tuhan itu akan datang berupa teguran. Kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan, ayo sadar dan kembali. Akan dicambuk dengan firman Tuhan ketika manusia atau orang percaya mulai berpaling dari Tuhan. Berkali-kali diingatkan, terus aja hidup dalam dosa. Firman itu bisa menjadi cambuk bagi kita. Ketika orang percaya mulai sombong, mulai tinggi hati, mulai enggak suka berdoa, mulai enggak suka beribadah, mulai suka merendahkan yang lain, meremehkan yang lain. Itu akan datang menjadi sebuah teguran dalam kehidupan saya dan saudara. Tujuannya apa saudara? Supaya pribadi saya dan saudara lebih berkenan di hadapan Allah. Amin. Tujuan firman Tuhan itu datang kepada saya dan saudara. Bukan untuk membuat kita semakin jatuh terpuruk. Bukan untuk merendah-rendahkan kita.
Bukan saudara, tetapi membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Allah. Menjadi gereja-gereja yang menuju kepada kesempurnaan. Menjadi gereja-gereja yang siap menerima berkat-berkat Allah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Amin, saudara. Tetapi yang terjadi, ada orang-orang yang seperti Raja Yoyakim. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, hatinya tidak terbuka untuk menerima. Telinga ini bisa mendengar, tetapi ketika hati ini enggak terbuka, enggak akan terjadi perubahan apa-apa. Bukan cuma di zaman dulu, tetapi sampai zaman sekarang ada orang-orang Kristen yang punya sikap, punya hati seperti Raja Yoyakim. Saat dibentangkan, saat disampaikan, saat diberitakan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan siapapun itu, ada yang tidak mau terima. Kenapa? Karena hatinya tidak terbuka. Yoyakim dia terang-terangan menantang Allah, dia bakar setiap gulungan kitab itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Sama seperti Yoyakim yang sehat enggak mau, enggak terima. Dan dalam Timotius juga menjelaskan tentang perihal ini. Kapan waktunya saudara? Saat ini. Ada berapa banyak manusia, ada berapa banyak orang, bahkan bisa dikatakan sudah percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau menerima ajaran yang sehat. Suka yang enggak sehat saja, karena itu menyenangkan telinga ketika didengar, itu menyejukkan hati ketika diterima, sekalipun tidak bawa pada kesehatan. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, yang benar dianggap menyinggung. Loh, itu wis menyinggung aku itu. Sasarannya aku itu. Ketika kebenaran disampaikan, kebenaran diberitakan kepada manusia, kepada semua orang, terlebih khusus orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan mulai menyimpang dari firman Allah, kebenaran disampaikan dianggap menyinggung. Yoyakim ketika diberitakan firman Tuhan, dia anggap itu sebuah hal yang menyinggung hatinya. Aku raja kamu singgung, aku raja kamu bacakan kitab yang berisi apa? Dibakar sama dia. Enggan ditegur oleh firman Allah, bahkan menjadi marah ketika mendengarkan perkataan-perkataan firman Allah. Perkataan-perkataan yang benar. Kebanyakan orang hanya ingin mendengar yang enak-enak seperti saya katakan tadi. Supaya telinganya enggak panas, supaya hatinya enggak sakit, enggak teriris-iris sepertinya. Saya mau firman Tuhan yang berkat saja, yang nyaman. Kalau soal kutuk enggak usah. Padahal di awal saya katakan tidak bisa timpang saudara. Berkat dan kutuk, dua-dua diberitakan, dua-dua disampaikan. Surga dan neraka, ada surga, ada neraka yang diberitakan kepada kita. Dua-duanya diajarkan, gak bisa pilih. Yang surga aja terus yang diberitakan.
Masih saya hidup dalam dosa, masih pun saya gak hidup benar di hadapan Tuhan. Yang penting surga saja yang mau saya dengar. Tentang hal-hal surgawi. Surganya siapa, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman Allah datang dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan lebih tahu mana yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Kebutuhan kita terhadap firman Allah itu apa? Tuhan lebih tahu. Sekalipun daging ini nggak bisa terima ketika ditegur oleh Allah. Tapi Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita. Mungkin kita mulai melenceng dari firman Allah. Dulunya kita setia punya roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, roh itu mulai kendor. Nyalahnya mulai meredup. Tuhan tegur. Jangan katakan Tuhan menyinggung aku. Tuhan gak mengasihi aku. Pendetaku mengajarkan yang benar tetapi sepertinya itu menyinggung hatiku. Gak bisa demikian, saudara. Tidak bisa hanya ingin mendengarkan firman Allah yang hanya bisa membuat kita nyaman saja. Saat dosa diberitakan, saat pertobatan diberitakan, saat mengampuni diberitakan, saat hidup jujur diberitakan, saat taat setia, miliki iman yang kuat, kita tolak. Itu enggak berlaku buat saya, buat si A saja, enggak usah buat saya. Kenapa saya harus terima khotbah tentang pengampunan? Kenapa saya harus terima tentang mengampuni? Kenapa harus mengasihi? Kenapa harus tentang setia? Yang lain saja kita tentang, saudara. Maunya terima. Seperti laut mati ya, saudara. Akhirnya di dalamnya enggak ada kehidupan. Yang manis-manis saja, yang berkat-berkat saja. Ketika pendetanya, ketika gembalanya khotbah tentang korban. Apa yang terjadi, saudara? Korban lagi. Bisa jadi bahan pembicaraan sepanjang masa. Nah, bahkan yang terjadi, saudara, realita yang terjadi. Saat dosa disampaikan, saat pertobatan diberitakan, banyak secara terang-terangan menentang kebenaran Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat selanjutnya. Ayat yang keempat masih dalam Timotius. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang lebih terbuka telinganya pada dongeng daripada kebenaran firman Allah. Dongeng ini ajaran palsu, bukan firman Tuhan. Tetapi yang terjadi di akhir zaman, orang-orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran, tetapi telinganya terbuka terhadap dongeng, terbuka terhadap ajaran-ajaran yang palsu. Kalau berbicara tentang pikul salib itu enggak benar, Tuhan sudah pikul kok. Kenapa saya harus pikul salib juga di muka bumi ini? Apakah setiap hari saya harus bawa salib kemana-mana? Hanya lebih suka yang kemakmuran. Bahkan saudara ada yang mulai menerapkan ibadah secara komunal seperti ini. Ibadah secara onsite tidak penting lagi. Online saja, live streaming saja. Di rumah masing-masing bisa kok. Sambil masak, sambil cuci baju bisa, sambil dengar
di HP, di tablet, di laptop, bagi saya itu kurang tepat. Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ibadah seperti ini bukanlah hal yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara diajak untuk beribadah, diajak untuk berdoa, bukanlah pengajaran yang sesat. Tetapi itu hal yang kita lakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika yang lain mengajarkan, gak usah lagi ke gereja, gak usah bersekutu. Apakah telinga kita lebih terbuka akan hal-hal yang demikian? Kamu cari saja gereja-gereja yang besar. Hari ini di gereja A, hari ini besok di gereja B, selanjutnya di gereja C, enggak apa-apa. Yang penting kamu ibadah. Gak usah bertumbuh di sebuah gereja lokal. Menurut saya itu kurang tepat, saudara. Dan Tuhan taruh saya dan saudara di satu tempat, di rumah Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin, saudara. Bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan perintahkan supaya beribadah, ayo ibadah. Tuhan sampaikan firman tentang iman yang kuat, iman yang teguh. Berarti itu yang dibutuhkan oleh roh kita. Oleh kehidupan rohani kita. Tetapi yang terjadi di dalam Timotius pasal 2 Timotius 2 ayat 3-4, orang-orang gak mau terima ajaran sehat, orang-orang lebih terbuka telinganya bagi dongeng-dongeng. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mari kita cepat saja saudara, kita lihat contoh dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-18. Di situ menjelaskan bahwa Raja Ahab ini lebih suka mendengarkan perkataan-perkataan daripada nabi palsu. Saya baca buat saudara, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nabi-nabi ini bukan nabi Tuhan, tetapi nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat berkata, coba tanyakan dahulu firman Tuhan, kita ini harus maju berperang atau tidak? Tetapi yang dilakukan oleh Raja Ahab, dia bertanya bukan kepada nabi Tuhan, tetapi kepada nabi-nabi palsu. Telinganya lebih terbuka kepada dongeng, kepada hal-hal yang palsu. Bahkan di dalam ayat 7 jawab Raja Israel, ayat 6, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Masih ada nabi Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Ahab katakan kepada Yosafat, aku benci nabi Tuhan itu. Kenapa? Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Nabi Mika ini bukan mengarang sebuah cerita. Tetapi yang dia sampaikan kepada Ahab adalah pesan firman Allah. Ahab katakan aku benci sama dia. Ada nabi-nabi palsu yang 400 orang banyaknya yang menyampaikan hal-hal yang hanya menyenangkan telinga Raja Ahab, tetapi itu bukan sebuah kebenaran. Kalau Ahab maju dalam peperangan, dia akan mati, dia nggak akan kembali dengan selamat. Tetapi nabi palsu ini katakan maju, Tuhan beserta kok.
Ahab telinganya lebih condong ke situ. Dia lebih terbuka ke situ. Dia benci kepada Nabi Mika yang telah diutus Allah. Demikian juga yang terjadi di zaman saat ini, saudara. Berapa banyak orang yang tidak menyukai hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, gembala-gembala ketika memberitakan kebenaran Allah. Berapa banyak mereka yang dianiaya di luar sana. Mereka harus martir. Bahkan di kalangan orang Kristen pun, orang percaya kepada Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan yang dikatakan anak Tuhan, tetapi ketika kebenaran itu disampaikan, mereka membenci si pemberita kebenaran firman Allah. Yang benar dianggap menyinggung, dosaku yang diobrak-abrik. Firman Allah ini untuk saya dan untuk saudara. Untuk si pemberita dan untuk si pendengar. Dua-dua dihajar, saudara. Dua-dua ditegur, dua-dua diteguhkan. Bukan cuma satu pihak, gak bisa, saudara. Berapa banyak jemaat-jemaat membenci gembalanya karena menyampaikan kebenaran firman Allah. Bahkan di dalam ayat 23, sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya. Pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Ditampar Nabi Mika ini sama Sedekia. Sedekia berpikir Mika ini ngomong sembarangan. Padahal yang disampaikan adalah pesan dari Allah. Bukan mengarang bebas, saudara. Dan Raja Ahab katakan penjarakan. Penjarakan saja Nabi Mika ayat 26. Dan katakan beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit. Sampai aku pulang dengan selamat. Hidupnya dipersulit. Hidupnya Nabi Mika dipersulit oleh Raja Ahab. Dia katakan sampai aku pulang. Tetapi akhir hidupnya dia nggak balik lagi di tahta kerajaannya. Dia mati dalam pertempuran. Gak mau terima kebenaran dari Allah. Dia persulit kehidupan Nabi Mika. Di penjara, diberikan makanan serba sedikit. Rotinya sedikit, minumnya sedikit. Dikira kalau disiksa, diperbuat seperti itu, Nabi Mika bisa mati. Supaya enggak lagi ngomong tentang hal-hal yang benar, yang menyingkapkan dosa-dosanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada konsekuensi ketika saya dan saudara menolak untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Secara terang-terangan yang kita tentang sebenarnya bukan si pemberita firman, tetapi firman Allah yang kita tentang. Allah sendiri yang kita tolak. Kembali dalam Yeremia pasalnya yang ke-36 ayat 26. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerameel, Seraya bin Asriel dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Kita kembali dalam peristiwa Raja Yoyakim. Yeremia dan Baruk harus ditangkap. Raja berikan perintah yang demikian, saudara. Sama ya dengan Raja Ahab. Nabi Mika disuruh penjara.
disuruh penjarakan, dikasih makan serba sedikit. Intinya hidup mereka dipersulit, intinya hidup mereka disiksa supaya kebenaran itu tidak lagi diberitakan. Tetapi apakah kebenaran Allah bisa dibungkam oleh usaha manusia? Gak bisa, saudara. Hamba Tuhan bisa mati, pendeta bisa mati, gembala bisa mati. Tetapi firman ini akan terus hidup sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin, saudara. Manusia nggak bisa membungkam kebenaran firman Allah. Ketika dosa itu disampaikan itu benar-benar dosa. Ketika kita harus bertobat, benar-benar itu tentang pertobatan. Itu yang Allah mau sampaikan. Yoyakim merasa dia adalah raja punya power, dia hebat. Dia bisa tangkap Baruk, dia bisa tangkap Yeremia, dia bisa seenaknya. Karena dia tolak firman Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara, di akhir zaman. Itu sifat manusia. Ketika manusia punya power, merasa hebat, gagah, punya kekuatan, bisa seenaknya sama orang lain. Betul, saudara? Apalagi kalau dia merasa tersinggung ketika kebenaran itu disampaikan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan diremehkan oleh jemaat-jemaat, oleh orang-orang Kristen. Berapa banyak penginjil-penginjil diremehkan. Karena memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang dosa, memberitakan tentang korban, memberitakan tentang mengasihi, ditolak, hidup mereka dipersulit. Saya punya kekuatan, saya punya power, kamu siapa? Ada Tuhan yang melihat setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Akhir hidup daripada Raja Yoyakim, Allah menghukumnya, saudara. Mas Wahyu bisa tampilkan dalam Yeremia pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-18. Ketika Yoyakim menolak firman Tuhan. Ayat 18, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai Tuan, aduhai Seri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Konsekuensi ketika secara terang-terangan dia bakar gulungan kitab firman Allah. Hatinya tetap mencintai dosa, hatinya tetap melekat kepada dosa. Allah hukum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah apa yang sedang Tuhan sampaikan untuk kita? Firman Tuhan seperti apa yang Tuhan sedang sampaikan untuk saya dan saudara? Pribadi lepas pribadi yang lebih mengetahuinya. Mungkin Tuhan katakan kamu kurang mengasihi aku hari-hari ini. Kamu lebih sibuk dengan urusan duniawi, lupa dengan Tuhan. Kamu mulai sombong karena kamu mulai merasa hebat. Atau Tuhan datang untuk menguatkan iman kita. Karena ada pergumulan demi pergumulan yang sedang kita alami. Tuhan sampaikan firman untuk menguatkan kita.
Kita yang lebih paham perkataan apa yang Tuhan sedang beritakan untuk saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus bersyukur yang Tuhan sedang beritakan kepada saya dan saudara? Apakah tentang hal berdoa? Apakah tentang hal beribadah? Adakah hati yang terbuka untuk mendengar firman Allah? Ada, saudara? Adakah hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan? Kebenaran firman Allah memang seringkali pahit bagi hati yang tidak mau bertobat. Akan terasa pahit ketika kita nggak mau bertobat. Ketika kita terus dan terus hidup di luar kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan, gak mau lakukan. Saat itu diberitakan kita tolak, kita tentang. Itu yang akan terjadi, saudara. Dengan berbagai macam alasan, gak suka dengan pendetanya. Kurang menarik kata-katanya. Gak suka di tempat itu karena gak ada hadirat Tuhan. Padahal hati kita sendiri yang tertutup untuk menerima firman Allah. Yang lain yang dipersalahkan, yang lain yang dipersulit. Ada sebuah kisah, saudara, saya jelaskan saja yang terakhir buat saudara. Ketika Raja Yosia ini, dia dengar tentang firman Tuhan. Ketika Yosia mendapatkan kitab Taurat Tuhan, dia meresponi. Dia mengoyakkan pakaiannya. Bahkan di dalam Alkitab menjelaskan Yosia meminta petunjuk dari Nabi Tuhan. Dia bertanya, apa arti dari kitab ini? Apa arti dari perkataan-perkataan Allah ini? Karena zaman sebelumnya bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Tuhan akan murka kepada mereka. Tuhan sampaikan kitab ini ditemukan, dibacakan untuk Yosia. Dia minta supaya firman ini diterangkan agar supaya dia bisa melakukan firman Tuhan. Demikian juga respon yang harus saya dan saudara miliki. Kita bukan manusia yang sempurna, kita bukan orang yang hebat, yang bisa langsung melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sampaikan hal-hal yang benar, mari meresponi dengan sikap yang benar. Amin, saudara. Kalau kita nggak paham, kita tanya, ini maksudnya apa Tuhan? Kalau daging ini masih belum bisa untuk mengerjakan firman Allah, kita minta Tuhan kuatkan aku. Aku belum bisa hidup dalam pengampunan. Tuhan tolong, ini yang Tuhan firmankan untuk aku kerjakan. Tuhan tolong aku. Bukan kita tolak. Aku masih sulit untuk hidup berbagi. Terlebih khusus dalam hal-hal yang bersifat jasmani, materi. Semua masih berfokus untuk aku, dan untuk aku. Tapi Tuhan sampaikan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan tolong. Bukan si pemberitanya yang jadi bahan pembicaraan sampai sepanjang masa. Kalau pendeta itu yang khotbah, pendeta itu mata duitan. Pendeta rakus itu. Ya, saudara, meresponi seperti Raja Yosia. Dia cari tahu apa arti perkataan dari firman Tuhan. Ketika dia memahami, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya murka Allah itu tidak terjadi. Ketika datang firman Tuhan dalam hidup kita, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tolong, minta Tuhan mampukan. Pergumulanku begitu berat, tapi aku harus punya iman yang teguh.
Kuatkan aku Tuhan. Kalau itu memang yang Tuhan inginkan saya kerjakan. Ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita. Kalau pelita itu kita tolak, kita akan berjalan dalam kegelapan. Betul saudara? Kalau kita enggak mau pelita ini secara utuh kita terima, sulit untuk sampai ke tempat tujuan. Pelita berkat saja yang saya terima. Sulit saudara untuk sampai ke sorga yang kekal. Maka dari itu, buka hati untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Dari awal angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, bagi jalan. Sekali lagi dari awal katakan firman-Mu. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang, biar firman-Mu yang terus menerangi jalan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berilah bagi kakiku terang bagi jalan. Sekali lagi, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biar firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudari Isma berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu Tuhan Yesus, atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan jika Engkau mengingatkan kami Tuhan lewat berbagai hal Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan itu semua hanya karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menegur, mengajar kami itu semua hanya karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan ibadah Tuhan. Kau kiranya memberkati Tuhan jalannya pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya nanti Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan. Ku kan terbang, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi
Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan persembahan pertama, kedua yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, persepuluhan yang dikembalikan, semua diberkati oleh Engkau Tuhan, baik secara jasmani, rohani jemaat-Mu bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati pengumuman gereja. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di warta, ibadah rumah tangga hari Rabu di rumah keluarga Bapak Arinowo dan Ibu Tatit. Hari Kamis tanggal 14 Mei jam 5 sore, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang bertugas sudah ada di warta untuk latihan musiknya, nunggu dari Mas Oni ya saudara. Dan mulai tanggal 15 sampai tanggal 23 Mei akan diadakan doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari dimulai jam 5:30 sore di gedung gereja. Mari kita bersama-sama hadir dalam acara kegiatan doa di tempat ini. Juga saudara, ada laporan kas gereja. Bapak Ibu Saudara bisa lihat sudah dibagikan. Pemasukannya 10.451.000. Pengeluarannya 11.315.000. Jadi minus 864.000. Ditalangi sementara dengan uang kas tamborin. Dan itu akan diganti saudara. Ya, jadi kalau saudara lihat perincian-perinciannya dan ada yang kurang tepat di hati saudara bisa bertanya kepada saya. Untuk kedepannya saya akan buat link, tak bagi di grup gereja. Masuk dan keluar kas gereja saudara bisa lihat secara langsung. Dan kalau saudara bisa lihat di minggu pertama itu sesuai kebijakan saya dan suami sebagai gembala sidang. Minggu pertama sebenarnya diberikan untuk kas gereja, kami alihkan diberikan untuk Bapak Pendeta Stefanus Sumaji. Ya saudara, ini kebijakan kami. Beliau tetap hamba Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara mau memberi lebih, dipersilakan. Gak semua tak pek dewe, ya tetap dibagi-bagi. Ada juga kebijakan-kebijakan yang lain yang belum saya sampaikan kepada saudara. Di lain kesempatan saya akan sampaikan. Dan sejak bulan April saya dan suami mengurus listrik gereja dari 1 pas diganti jadi 3, dari 7.200 dinaikkan ke 13.200, biayanya 17 juta sekian saudara sudah saya bayar. Untuk perinciannya akan saya sampaikan kepada jemaat ketika sudah rampung semuanya. Karena panel, kabel-kabel dan yang lainnya sudah dikerjakan, masih menunggu pengadaan meteran ya saudara. Masih dipesankan dari Jakarta. Biayanya kurang lebih 17 juta, dananya dari mana saja nanti saya bagikan ke saudara. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan, beribadah, juga kita memperhatikan rumah Tuhan. Dengan segala fasilitas yang sudah diberikan, sama-sama kita mau merawat. Bapak Ibu Saudara punya kendaraan enggak cukup dipakai setiap hari, tetap ada perawatan. Begitu juga di gereja, ada operasional gereja yang harus dikerjakan, kita tanggung bersama-sama karena yang mempergunakan itu juga adalah kita sendiri. Betul saudara? Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari saya. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah raya pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, semua diberkati oleh Tuhan. Selesai ibadah latihan grup Marta. Sama-sama bangkit berdiri
kita tamatkan acara dalam doa, kita angkat pujian. Ku naikkan syukurku, di akhir pujian doa oleh Bapak Gembala. Refnya saja. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu baru kasih karunia-Mu bagi kami. Meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami. Orang-orang percaya di tempat ini, kami semakin memiliki pengenalan akan Engkau, bertumbuh dan berbuah melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpinan, penyertaan, urapan Tuhan kami rasakan. Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dalam segala pergumulan, dalam segala hal yang mereka hadapi, Tuhan tetap beserta dalam hidup jemaat-Mu. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Segala aktivitas, segala kegiatan, segala mata pencarian, usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, sekolah anak-anak-Mu, maupun kehidupan rohani kami, peribadatan, doa-doa pelayanan kami, diberkati, disertai, ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan menjadikan segala sesuatunya berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan berkati mereka. Doa kami di waktu mendatang, mereka boleh ada bersama-sama kami bersukacita di hadirat Tuhan. Kami bawa anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang akan menghadapi ujian akhir kelulusan ataupun kenaikan kelas pada minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini. Roh hikmat, kepintaran, kepandian yang dari Tuhan menyertai mereka. Segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan dilalukan, dijauhkan, dan Tuhan memberikan perbedaan antara orang yang percaya kepadamu dengan yang tidak. Kami terus bawa pelayanan ini, gereja ini. Masih ada banyak hal-hal yang harus kami kerjakan, program-program yang kami lakukan. Biar Tuhan berkenan memberkati segala sesuatunya. Sertai dalam perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih, rahmat, anugerah, penunjukan belas kasihan serta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, penyertaan, sukacita oleh Roh Kudus. Menyertai senantiasa hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian juga berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita sekalian.
Pulanglah dengan penuh kemenangan, dengan penuh damai sejahtera, mujizat dan keberkatan Allah yang melimpah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.